adalah Ketua PCNU Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pangestu. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang moderasi beragama. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya Islam membahas tentang moderasi beragama, khususnya nanti di kalangan kaum nabi atau baik. Alhamdulillah. Jadi topik ini memang semacam mengingatkan kita untuk kembali kepada Islam yang sesungguhnya, yang karakternya itu sebenarnya adalah wasatiyah, ya. Kalau di dalam bahasa populer kita mungkin moderat, ya. Sebab itu kita sebagai umat Islam di dalam rangka untuk mengikuti atau untuk melaksanakan agama ini, kita juga harus melakukan moderasi, yaitu upaya untuk mengetengahkan ekstremitas atau kecenderungan ekstrim yang tidak sesuai dengan khitoh agama itu sendiri, yaitu wasatiyah itu atau moderat. Jadi itu yakinlah bahwa Islam ini bukan agama yang menyulitkan, bukan agama yang juga membiarkan orang untuk berbuat semaunya, tetapi adalah tuntunan yang sesuai dengan karakter, sesuai dengan tabiat, sesuai dengan sisi-sisi humanity dari kita manusia ini. Dan agama ini juga tidak mengarahkan kita lebih dari kapasitas yang kita miliki oleh manusia normal ini. Jadi demikian, sehingga moderasi itu adalah satu hal yang keniscayaan bagi kita yang ingin berislam secara baik. Khususnya di kaum Nahdliyin, dan kemudian hari ini kita tahu bahwa Kementerian Agama sedang gencar-gencarnya untuk mengamankan moderasi beragama. Sebenarnya moderasi beragama seperti apa yang sebenarnya Islam kampanyekan moderasi beragama? Baik, di lingkungan Nahdliyin kita punya satu ugeman di dalam paham keagamaan, yakni Islam ala ahli sunnah wal jamaah, yang secara tipikal memiliki karakter yang khas, yakni at-tawasud, at-tasamuh, at-tawazun, dan ta'adul. Juga amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi tidak asing lagi bagi kita orang NU, berislam kita adalah berislam moderat, jauh dari hal-hal yang atau pemikiran atau i'tiqad atau amaliyah yang ekstrim. Sebab itu bertentangan dengan ajaran yang kita pedomani sendiri, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi penting bagi kita untuk membuka cakrawala pemahaman keagamaan yang moderat, yakni pemahaman keagamaan yang jauh dari sikap atau pemikiran berlebihan, dan juga sikap yang meremehkan atau mengabaikan atau mencampakkan dari agama itu sendiri. Kalau dalam bahasa Arab itu diantara sikap al-ghulu dan at-taksir. Maka diantara itu kita melakukan moderasi supaya orang beragama itu tidak berlebih-lebihan atau tidak ekstrim, dan juga tidak liberal atau sikap yang meremehkan agama itu sendiri. Sikap kita ada di tengah, yaitu sikap moderat dalam beragama. Itu
Ustaz Dodi. Para pemirsa hadirin yang berbahagia, ini adalah ngaji posoan yang kemudian dipersilakan nanti di akhir acara bagi peserta yang baik ada daring maupun belum untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang oleh Beliau Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zure. Baik, jadi beberapa hari saja ada beberapa kelompok yang mencoba tidak ada menjelaskan bahkan sebenarnya Islam itu Islam yang tidak dan sebagainya. Pada hari ini khususnya di Surabaya yang kemudian metropolis yang luas sangat besar menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana sebenarnya pemahaman mereka ini yang mencoba menyalahkan Islam yang seakan-akan menampilkan Islam yang tidak terlalu berat dan sebagainya. Iya. Jadi selalu saja ada di dalam keberagamaan umat manusia ini mereka yang cenderung di dalam i'tiqad maupun amaliyahnya itu al-ghulu fiddin, yaitu berlebihan di dalam agama. Seperti Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an kan juga mengingatkan kita supaya tidak berpaham, beriktikad atau beramaliyah seperti halnya orang Nasrani. Misalnya gitu ya, yang disebut berlebihan di dalam agama, berlebihan di dalam menempatkan Isa alaihissalam dan memperlakukannya setara atau di dalam hal ibadah seperti halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak at-taksir gitu, seperti yang dinisbatkan kepada orang-orang Yahudi, itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman misalnya dalam surat Al-Baqarah 142, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Di dalam ayat ini jelas kita sebagai umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya menjadi umat yang wasata, umat yang di tengah, umat yang moderat. Dan untuk moderat tentu saja kita bisa baca beberapa tafsir, seseorang harus bisa berlaku adil. Ya. Bahkan kalau kita baca berlaku adil maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika agama itu sesuatu yang tidak menyulitkan, mengapa kita bikin sesuatu yang membuat kita ribet, membuat kita sulit? Jika agama itu membahagiakan, tidak hanya berupa ancaman-ancaman, kenapa kita hanya mengetengahkan hal-hal yang bersifat membuat orang kehidupannya mencekam terus-menerus, tidak pernah ada senyum. Nah, itu juga hal yang harus kita perhatikan di dalam keberagamaan kita. Mengapa kita semata-mata untuk melakukan hal-hal yang bersifat asketis tanpa misalnya memperhatikan kepentingan-kepentingan penampilan kita atau mode kita atau kepentingan-kepentingan duniawi kita. Itu juga ekstrim di satu sisi yang tidak dikehendaki. Nah, kita hendaknya menjadi umat yang wasato. Dan satu lagi saya tertarik ketika membaca tafsirnya Pak Kures, tafsir Misbah. Enak menjadi orang yang di tengah ini karena dia bisa menjadi saksi. Syuhada alinnas itu menjadi saksi. Untuk menjadi saksi dia akan harus bisa mengamati yang di kanan, mengamati yang di kiri, mengamati yang ekstrim A dan ekstrim B. Tetapi dia harus tetap bersikap adil. Nah, itu. Jadi tidak ada halangan bagi kita anak-anak NU untuk belajar berbagai paham yang berkembang di dunia. Mulai dari komunisme, mulai dari sosialisme, liberalisme, sampai paham-paham salafisme, paham islamisme, pan-arabisme, dan lain sebagainya, boleh semua dipelajari. Bahkan Syiah, bahkan Khawarij, apapun kita perlu pahami dari cara berpikir mereka. Tetapi pada saatnya kita harus menentukan sikap yang adil di dalam beragama.
Oke. Artinya bahwa kemudian makna umat wasat beberapa tafsir yang kemudian di fakta sosial bukan kemudian benar terus di tengah ya, bahwa kemudian beberapa suatu saat kemudian harus memutuskan. Jadi makna wasat itu apakah betul-betul tengah selamanya atau kemudian memakai beberapa kaitan misalnya bagaimana? Ya, jadi moderasi itu adalah menengahkan. Ya. Kadang-kadang dalam posisi tertentu tidak persis di tengah, gitu ya. Seperti Asy'ariyah itu, yang bagaimanapun upayanya mengetengahkan antara ekstrim ahlul ra'yi dan ekstrim ahlul hadis, yang tekstualis, hive gitu ya, yang sangat berpedoman pada zahir nas, saklek gitu. Dan di satu sisi dia harus mencari jalan tengah dengan kelompok ahlul ra'yi yang sangat rasionalis. Apa-apa harus cocok dengan harus punya reasoning gitu. Nah, maka pada suatu saat ketika ia mengambil sikap, nyatanya Imam Asy'ari kan juga tidak bisa bertindak di tengah persis. Demikian halnya muridnya Imam Maturidi kan malah lebih condong ke ahlul ra'yi, lebih condong ke rasionalis dibandingkan dengan ahlul hadis. Nah, saya kira itu resiko dari penetapan sebuah sikap, tetapi yang penting di situ ada proses menarik ke tengah. Yang jelas moderasi itu lawan dari ekstremisme. Moderasi adalah lawan dari ekstremisme. Iya. Baik, Kiai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ingatkan bahwa kemudian nanti di acara diperkenankan untuk peserta yang mengikuti ngaji kosong bersama Ujian Surabaya memberikan sebuah pertanyaan yang nanti di ujung acara akan dijawab beliau langsung. Baik, berbicara tentang moderat atau moderasi, kali ini kita bergeser ke Indonesia. Sebenarnya cocok tidak kemudian moderasi ini dilakukan di Indonesia dan sejauh mana kemudian harus kita teguhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mungkin sejarah dahulu kemudian sampai hari ini tetap menunjukkan bahwa NU misalnya adalah tetap menjadi menunjukkan Islam yang besar. Iya. Faktanya Islam yang datang dibawa oleh para penyebar, para pendakwah, para wali, itu Islam yang mengusung moderasi di dalam beragama, bukan Islam yang ekstrim. Bahkan misalnya Sunan Ampel ya, Sunan Ampel itu meskipun beliau dari kultur yang berbeda dengan orang lokal, itu memiliki prinsip bahwa Islam itu harus mampu beralkulturasi dengan masyarakat lokal. Nah, dengan terma yang kita kenal, misalnya kemarin sempat di-launching oleh Fakultas Dakwah dengan Pak Menteri Agama juga, sebuah terma Ngajawi misalnya. Itu artinya Islam itu harus beralkulturasi dengan budaya-budaya lokal sejauh itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang fundamental di dalam agama atau di dalam Islam. Masih bisa diterima, dimodifikasi dalam transaksi nilai, dan itu sah. Nyatanya kemudian Islam dapat diterima dengan tidak mengurangi kemurnian dari tauhid, tidak mengurangi kemurnian dari Islam itu sendiri. Saya kira itulah yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama yang menyatukan diri di dalam sebuah jamiah yang disebut Nahdlatul Ulama ini. Cara manhajnya, thariqahnya masih tetap sama seperti yang dilakukan oleh para penyebar Islam di Nusantara. Baik, menarik sekali Ustaz hadirin bahwa
Sekali lagi kami ingatkan bahwa kemudian pembahasan kita hari ini sangat menarik sekali, yakni adalah tentang moderasi beragama. Baik, kembali ke tentang moderasi beragama. Ada beberapa orang kemudian yang memiliki pemahaman ekstrim ini yang kemudian sampai kemudian terakhir kemarin ada teror bom dan sebagainya. Iya. Bahwa bagaimana sebenarnya fungsi dari moderasi beragama ini untuk mencoba memberikan pemahaman-pemahaman yang benar kepada mereka ini. Dan rata-rata mereka ini adalah usia-usia muda. Dan ini menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana sebenarnya moderasi beragama, khususnya dalam Islam, mampu memberikan filterisasi atau kemudian screening, memberikan pemahaman itu kepada orang-orang seperti itu. Ya, fenomena manten itu ya, atau bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris. Yang konyolnya kan mereka meyakini bahwa itu semua bagian dari jihad. Nah ini saya kira yang seperti dilansir oleh Imam Abu Nuaim As-Sabahuni di dalam Hilyatul Asfiya sebagai bagian dari tanda zaman akhir. Itu waktu misati dunia bi amalil akhir. Sebenarnya ini kepentingan politik ideologi, kemudian politik ideologi yang mengusung terma agama untuk membuat orang menjadi pendukung perjuangan ideologi, perjuangan politik itu. Tapi mereka yakin bahwa itu adalah bagian inherent dari Islam, dari agama yang diyakini. Itu pasti mereka tertipu. Pasti mereka tertipu. Agama tidak mengajarkan itu. Agama tidak mengajarkan itu. Jadi salah satu aspek di dalam agama ini kita bisa perhatikan kalau misalnya saya nemu buku ini ya. Ini buku Al-Ghuluw Fiddin. Ini tahun 2012. Ini sebenarnya tesis magister di Jamiah Ibnu Saud. Saya mendapatkan di sana kapan hari pas ke Makkah. Saya baca di situ ada prinsip penting di dalam melihat bagaimana kita beragama atau at-tadayyun ini. Yang pertama soal otensitasnya. Yang kedua adalah soal kapasitasnya. Soal otensitas. Kita bisa baca di dalam nilai-nilai agama ini sendiri yang asli. Kan agama ini mengajarkan yang pasti, mengajarkan rahmah, mengajarkan bahkan di dalam dakwah harus layin, ya harus sopan santun, harus lembut. Kemudian bagaimana bahkan di dalam berdakwah pun itu paling keras itu mujadalah, ya tidak ada itu yang model peperangan. Kecuali kita itu diizinkan seandainya kita diusir dari negeri kita secara zalim. Kan itu saja, itu pun masih ada adab dan akhlak. Tidak ada istilah bunuh diri seperti itu. Berarti ini metode dakwah yang sangat salah. Lebih dari metode dakwah, itu satu paradigma beragama yang sesat, yang keliru. Dan itu konyolnya mereka disesatkan oleh satu operator perjuangan politik dan ideologi yang sangat jahat, yaitu kelompok teroris. Itulah kemudian hari ini beberapa orang sering berteriak, kita harus kembali ke Islam, harus kembali ke Islam. Iya. Padahal yang kurang kalau tidak salah dari yang dinolong. Iya. Mereka lupa bahwa Islam itu hanya instrumen sebenarnya. Bagaimana itu? Mereka mengajak kembali ke Islam, padahal mereka sebenarnya sedang menyeret orang-orang untuk lari dari Islam. Ya, mereka sering di dalam khutbah-khutbah mengatakan, hayya ruju ilal Qur'an was sunnah. Tapi sebenarnya mereka sedang ingin membid'ahkan orang-orang yang punya amalan, sedangkan tidak memiliki, tidak ada disebutkan amalan itu di dalam sunnah atau Al-Quran secara letterlek. Mereka sebenarnya sedang melakukan tipu daya
terhadap umat ini. Dan kita harus melakukan upaya-upaya penyelamatan. Kasihan orang yang ingin belajar agama, tetapi ketemu dengan ustadz-ustadz yang nggak genah itu, ya akhirnya iya ustadz casing gitu ya. Nah, jadi bahaya sekali ini. Mari kita juga bersama-sama anak-anak milenial ini juga kita hadir di sana untuk menyajikan agama ini yang samhah, ya, agama ini yang moderat, yang toleran, bukan agama yang metenteng, ndak asik lah beragama, ndak asik. Ya. Ya agama ini kan asik sebenarnya. Beragama bisa senyum, beragama bisa enjoy, nikmat, bisa berkarir, berkarya. Bukan agama yang kemudian kita dijauhkan dari orang tua kita, dari kawan-kawan kita, dan harus berhijrah secara fisik, kehilangan teman, dan lain sebagainya. Baik, sangat menarik sekali hadirin yang misalnya Buya dan Allah, Anda masih bersama kami dalam acara Ngaji Koswan yang langsung diselenggarakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Dan terakhir, khusus untuk di Kota Surabaya, bagaimana sebenarnya perkembangan dari moderasi beragama yang ada di Kota Surabaya? Bagaimana tantangan dan kesempatan kita, peluang kita untuk menghadapi tantangan yang terus bergulir ke depan, berbicara khususnya untuk di Kota Surabaya? Iya, Nesbit pernah menulis, seorang futurolog, bahwa era ini kan era spiritualisme ya. Di perkotaan gejalanya ini sangat nampak. Orang sudah ingin lari dari materialisme, dari achievement yang selalu membuat mereka stres di dalam kehidupannya. Anak-anak sekolah ingin mendapatkan kerja, anak-anak yang kerja tidak cukup gajinya, gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga orang kemudian mengalami frustasi dengan alam modern ini, ingin lari ke dunia spiritualis. Nah, di sini kemudian orang mencari jawaban. Orang mengenal, kalau saya mau cari spiritualisme itu kan pasti saya mau cari bagaimana beragama yang benar. Mereka dekat dengan masjid, mereka dengan mendekati simbol-simbol yang lekat dengan agama itu, seperti acara-acara ritual dan lain sebagainya. Maka di kampus-kampus kita juga melihat ada mahasiswa-mahasiswa yang terutama di prodi-prodi umum, mereka juga ingin ngaji seperti halnya dilakukan oleh anak-anak pondok. Anak-anak pondok sudah bosen mau ngaji, maunya demo lah itu. Nah ini kebalik-balik. Nah artinya begini, di perkotaan itu orang sedang mencari agama. Ini bagus, tetapi ini juga bahaya kalau tidak diantisipasi. Kenapa bahaya? Kalau yang dekemi di simbol-simbol agama seperti masjid, majelis-majelis, itu adalah orang-orang yang paham keagamaannya tidak moderat, tetapi ahlul hulu, gitu ya, atau ahlu taksir sekalipun. Kalau ahlu taksir enggak. Kiranya kalau misalnya liberalisme dan lain sebagainya, untuk orang-orang yang sudah mencari agama, ini tidak tidak favorit lah, tidak menarik. Liberalisme dan lain sebagainya itu hanya menarik mungkin di UIN, ya Pak, itu menarik. Tapi bagi orang-orang perkotaan mencari mana yang secara simbol ini sangat Islam. Gitu. Nah ketika itu mereka menemukan ustadz-ustadz yang selain punya jenggot, juga bajunya koko, lalu sering mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat Arab gitu ya, lalu mengajak untuk menerapkan ajaran-ajaran yang diklaim sebagai paling sunnah dan lain sebagainya. Kalau mereka ketemunya dengan mentor-mentor seperti itu, wah ini bahaya. Bukan salah ya, bukan salah. Tetapi ini satu saat kalau di switch sedikit ke arah radikal, maka gampang sekali, sangat potensial. Dan satu switch lagi menuju kepada terorisme. Memang yang harus saya bilang sama teman-teman, mengatasi terorisme, menangkal terorisme tidak bisa hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus dibuka, harus diatasi
dari dasar gunung esnya, yaitu inseminasi faham Islam yang ekstrim, paham radikal. Artinya bahwa kemudian ketika organisasinya sudah tidak ada hari ini, sudah dilarang oleh pemerintah. Betul. Tapi kan keyakinan itu masih ada. Iya, majelis-majelisnya tetap ada, ganti aja nama dari misalnya medianya asalnya Al-Islam, misalnya diganti As-Sunnah atau diganti apa, organisasinya dari Hizbut Tahrir diganti dengan E, F, G, dan itu bisa berganti-ganti. Selain itu, paham itu tidak serta-merta hilang dengan dibubarkannya institusi yang menyebarkan atau yang memperjuangkannya. Paham itu harus dilawan dengan menyebarkan satu wacana di dalam Ghazwatul Fikr, di dalam peperangan sebuah wacana, dan dengan banyak berbicara moderasi, dengan banyak mengetengahkan Islam yang benar melalui cara-cara pesantren, cara-cara NU, itu insya Allah dengan sendirinya juga akan bisa mengeliminasi perkembangan dari radikalisme. Baik, terakhir kalau begitu apa kira-kira mohon maaf, ya, program PCNU Kota Surabaya untuk berbicara tentang mengkampanyekan keislaman yang rahmatan lil alamin, mengkampanyekan Islam yang moderat, khususnya dari Kota Surabaya. Adakah kemudian ada kerjasama mungkin dengan beberapa pihak lain, mau ulama dengan umarok misalkan untuk program NU Surabaya ke depan? Betul. Secara internal kita ingin memperkuat dakwah Islam ala ahli sunnah wal jamaah yang berisi moderasi beragama itu. Jadi saya mohonkan kepada ustadz-ustadz NU, banom-banomnya NU dan lain sebagainya untuk itu memperkuat basis kita yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan ala Nahdlatul Ulama. Tetapi kemudian kita juga harus melakukan ekspansi, yakni kita berharap ada kerjasama kebijakan dengan pemerintah setempat, bagaimana masjid-masjid dan lembaga-lembaga keagamaan di dalam otoritas yang bisa dijangkau oleh pemerintah itu bisa diakses dan dikerjasamakan dengan NU dan banom-banomnya, supaya mereka ustadz-ustadznya bisa dihadirkan ustadz-ustadz yang moderat, yang kemudian mereka mencukupi kebutuhan spiritualisme warga kota ini. Jadi mudah-mudahan itu bisa tercapai. Ya. Kemudian Surabaya menjadi kota aswaja. Kota aswaja yang hijau lahir batin. Itulah kemudian program dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya yang akan menjadikan Surabaya kota Ahlussunnah wal Jamaah hijau lahir dan batin. Cara kontinu dalam waktu yang dekat atau yang waktu yang berkelanjutan, tapi momen-momentum tertentu kemudian yang muncul, dan kebanyakan disinyalir ada semacam pihak-pihak yang memberikan funding atau membiayai gerakan-gerakan seperti ini. Ya. Bahkan di dalam laporan Kementerian Agama itu ada rilis tentang daftar pondok-pondok yang dalam tanda kutip itu terpapar dengan paham-paham ekstremis, ya. Dan itu yang akan nanti melahirkan seorang teroris. Dan apa benar sinyal seperti itu atau sinyalemen seperti itu yang menyatakan ada yang membiayai dan ada yang membackup keberadaan paham-paham seperti ini di Indonesia? Kalau begitu kayaknya PCNU Kota Surabaya harus punya identitas sendiri seperti ya. Jadi kalau bicara terorisme, dia tidak berdiri sendiri, ya. Memang bahwa terorisme berbasis agama ini memanfaatkan ajaran-ajaran radikal untuk memperkuat pelaku-pelaku atau penyokong-penyokong paham ini menjadi bagian dari terorisme. Lebih dari itu,
terorisme ini muncul tidak satu variabel saja, tetapi misalnya ada variabel ketertekanan atau keterpinggiran peran dari kelompok Muslim misalnya. Lalu kemudian dibumbui dengan keyakinan harus berjihad untuk melakukan perubahan itu, maka dia akan muncullah menjadi gerakan radikal atau terorisme seperti itu. Lebih-lebih misalnya kalau ada kelompok kepentingan tertentu yang dengan dananya itu bisa memberikan support, misalnya dengan kepentingan politik untuk menjatuhkan atau melakukan delegitimasi terhadap pemerintahan, maka dia bisa memberikan stigma terhadap pemerintahan ini zalim kepada umat Islam, melakukan kriminalisasi kepada ulama, misalnya seperti itu. Nah, tentu ini berkelindan ya, antara paham yang tidak moderat, paham beragama yang tidak moderat atau yang ekstrim, juga dengan kepentingan-kepentingan politik. Itu masih bersifat lokal. Karena itu saya juga pernah menulis, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, bahwa ada hubungan yang signifikan antara radikalisme dengan demokrasi. Ketika demokrasi itu buntu dan demokrasi tidak mengantar kepada keadilan dan pemerataan, maka ini akan menyebabkan salah satu akan menjadi faktor tumbuh kembangnya paham-paham radikal. Tentu tidak hanya yang berbasis agama, tetapi juga paham radikal secara umum. Dan ingat, ada teori fundamentalisme ya. Fundamentalisme itu salah satunya dicirikan oleh semangatnya yang sama, fundamentalis sedunia itu untuk sama-sama menjadikan Barat sebagai common enemy. Jadi kalau Indonesia ini dalam penyelenggaraan negara atau menata kehidupan kenegaraannya itu ala Barat, ini orang-orang yang seperti itu tambah ontok-ontok gitu ya, tambah ontok-ontok. Jadi ya okelah kita harus melakukan penyeimbangan semua, simbol-simbol agama juga oke, tetapi juga kita tidak berlebihan di dalam hal itu. Itu Gus. Okay. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan sekali lagi? Ada? Sudah 45 menit kami menemani Anda. Ada? Saya tidak kaget kalau tidak ada pertanyaan. Monggo, para asatidz, para ustadz yang mau bertanya langsung kepada beliau. Tidak ada? Sekali lagi kami berikan pengumuman informasi bahwa pengajian yang dilakukan oleh DJ Dr. Surabaya akan dilakukan selama 1 bulan ke depan setiap pukul 16.00 WIB yang akan terus diisi oleh para kiai, para asatidz, para orang-orang yang berkompeten untuk mengisi kajian sore selama bulan Ramadan. Baik, karena sudah 45 menit kami menemani Anda, acara pada sore hari ini, kajian sore hari ini akan ditutup oleh doa yang langsung akan dipimpin oleh beliau, Al-Mukarram Dr. Haji Ahmad bin Zuhri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'abbi na'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bihi ibaduka as-salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu wa ibaduka as-salihun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bima qassamta lana fi hadhihi al-lailati syarifati min kulli ra'fatin wa rahmah a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba ajdadina wa riqaba asdiqaina wa riqaba ahibbaina min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan 45 menit sudah kami menemani Anda di sore hari ngabuburit di bulan Ramadan tahun 2021. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan jangan pernah ketinggalan
setiap hari pukul 16.00 WIB akan langsung live via YouTube, Zoom, dan segala sosial media yang akan langsung diisi oleh para kiai, para asatidz, orang-orang yang berkompeten dalam acara ngaji Ramadan, ngaji hati, ngaji bertang untuk menjadikan kota Surabaya kota Ahlus Sunnah wal Jamaah, hijau lahir dan batin. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.